Gadis kecil itu baru berusia 10 tahun tapi sudah bekerja demi menghidupi keluarganya. Dialah satu-satunya yang bisa menghasilkan uang. Ayahnya memiliki keterbatasan sehingga tak mampu bekerja. Sementara si adik sering sakit-sakitan. Meski miskin, hidup mereka bertiga tetap terasa hangat. Namun ketenangan itu berubah sejak kedatangan keluarga bule dan mereka datang bersama sang paman. Ternyata keluarga bule itu sedang mencari anak untuk diadopsi. Si kakak yang rajin dan sehat membuat pria bule segera memilihnya. Setelah itu sang paman memanfaatkan ayah mereka. Dengan sebatang sosis murahan, ia menipu agar surat adopsi ditandatangani. Semua hanya demi uang perantara. Ketika mendengar rencana adopsi, si adik menolak. Ia berkata, kalau kakak pergi, siapa yang akan merawat aku dan ayah? Namun dalam hati, si adik juga menyimpan impian hidup makmur di luar negeri. Ia sering membayangkan bisa secantik boneka Barbie. Karena itulah, diam-diam ia berharap dirinya lah yang dipilih. Si kakak mencoba menyampaikan keinginan itu pada pamannya, tapi ditolak karena tubuh si adik lemah. Bahkan setelah si adik berusaha meluluhkan hatinya dengan perhatian, jawaban tetap sama. Meski begitu, si adik tidak menyerah. Sedangkan si kakak yang polos dan tulus semakin dekat dengan Barbie anak si pria bule. Sementara si adik dengan ambisi besarnya berusaha menarik perhatian pria bule. Pada akhirnya, pria bule mengubah rencana. Bukan lagi si kakak yang akan diadopsi, melainkan si adik, dan membuat Barbie kecewa karena ia hanya menginginkan pertemanan yang tulus, bukan seperti si adik yang penuh sandiwara. Namun saat Barbie mengetahui alasan sebenarnya, ia terdiam. Ternyata ayahnya mencari donor jantung untuk adiknya yang sakit. Anak angkat hanyalah jalan untuk menyelamatkan keluarganya sendiri. Barbie merasa bersalah, tapi tak mampu melawan keputusan ayahnya. Sebelum berangkat, si adik memberikan ponsel pada kakaknya. Jangan hubungi aku, nanti aku yang telepon, ucapnya, sambil berjanji suatu hari akan membawa mereka ke luar negeri. Mereka bahkan sempat berfoto keluarga untuk terakhir kalinya. Malam menjelang keberangkatan, Barbie datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia meminta maaf, hanya bisa berkata bahwa adik kandungnya menderita penyakit serius. Si kakak tidak sepenuhnya mengerti bahasanya, hanya menitipkan pesan agar Barbie menjaga adiknya dengan baik. Meskipun mereka tak saling paham bahasa, keduanya bisa merasakan duka yang sama. Hari itu pun tiba, si kakak menyiapkan hidangan terakhir untuk adiknya. Ayah mereka dengan polos terus menyuapi, seolah tak rela melepaskannya. Saat mobil datang menjemput, si kakak berlari ke jendela dan menitipkan adiknya pada Barbie. Namun Barbie hanya bisa menunduk sambil menyerahkan sepucuk surat. Setelah mobil pergi, si kakak membukanya. Di sana hanya ada satu kata, ditulis berulang-ulang, sorry. Saat itu juga ia sadar, yang menanti adiknya bukan kebahagiaan, melainkan ancaman. Ia berlari mengejar, namun mobil sudah jauh meninggalkan. Adegan terakhir menampilkan si adik di bandara, tersenyum lebar sambil melambaikan bendera. Baginya, bendera itu simbol harapan. Namun kenyataannya, masa depan yang menantinya bukanlah kehidupan indah, melainkan jalan penuh bayang-bayang. Impian bahagia itu tak pernah benar-benar ada.